Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'assalamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil qakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Mujaddid Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, seorang muhaddits mujaddid di Diyar Al-Yamaniyah di negeri Yaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Faslu waslil mayyit, pasal tentang memandikan mayit. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung tentang kewajiban memandikan mayit atas orang yang masih hidup. Seorang kerabat lebih berhak memandikan kerabatnya jika dia satu jenis. Begitu juga suami istri lebih berhak untuk saling mandikan satu sama lain. Dan juga pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bahwasanya memandikan ini bisa 3 kali, maksudnya dicucinya 3 kali, dibasuhnya 3 kali, atau 5 kali, atau lebih dari itu dengan air, dengan campuran air dan bidadari, apa? Bidadari. Oke, kalian bidadari. Bidara ya. Ya, airnya campuran antara air dengan bidara ya. Dan pada basuhan terakhir diberikan kafur, yaitu kafur barus. Lalu tidak lupa juga di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa tuqaddamul mayaminu, anggota badan yang bagian kanan didahulukan dalam mandi, termasuk juga anggota wudu ya. Wala yughassalu syahid, dan orang yang mati syahid tidak dimandikan. Yang kita sudah selesai pembahasan tentang ini. Namun tersisa pada pertemuan sebelumnya pertanyaan, kalau seorang atau wanita keguguran, janinnya mengalami keguguran, apakah janinnya itu harus dimandikan atau tidak? Ayo bapak-bapak, ada yang punya jawaban? Tidak. Siapa yang berpendapat tidak? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ya. Siapa yang berpendapat tetap dimandikan? Tergantung bentuknya Pak. Kalau sudah bernapas. Sudah bernapas. Kalau bernapas itu umurnya berapa Pak maksudnya? 4 bulan. 4 bulan sudah. Bulan. 10 hari. Hah? 4 bulan. Itu namanya iddah itu. Itu wanita lapar. Ya. Betul. Jadi hati rinci. Karena apa? Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Sudah kita singgung juga dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis dalam hadis Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam bentuk mani selama 40 hari. Jadi kita di perut ibu kita masih dalam bentuk cairan selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Lalu 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Lalu 40 hari berikutnya dalam bentuk Daging. segumpal daging. Jadi 40 hari sebagai nutfah, cairan mani. 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah, lalu 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal daging. 40 tambah 40 tambah 40. Berapa itu? Pas 20 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Nah, lalu Nabi setelah itu berkata, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Setelah itu diutuslah seorang malaikat, fayunfakhu fihi ruh, lalu ditiupkanlah roh ke janin tersebut. Nah, artinya kalau sudah ditiupkan roh, dianggap sudah jadi
makhluk hidup, manusia. Setelah berapa bulan? 4 bulan. Artinya sebelum 4 bulan tidak dianggap makhluk hidup, dianggap seperti benda mati begitu saja. Sama seperti meja atau kayu atau batu. Ustaz, Ya. misalnya seperti ini Ustaz. Dia kan 4 bulan dia kan. Ya. Cuman dia mati tuh sebelum 4 bulan tuh dia mati. Kemudian pas 5 bulan baru dia lahir. Pas apa? 5 bulan baru dikeluarkan. Itu disolatkan, dimandikan juga itu, solatkan. Nah, tetap yang jadi patokan itunya, Yang harinya yang ininya apa, yang janin itunya di dalamnya itu, bukan waktunya itu. bukan waktunya. Artinya kondisi janinnya itu matinya kapan? Apakah sebelum ditiup roh atau sudah? Oh. Nah itu. Jadi Bapak, kalau sebelum 4 bulan ini belum ditiup roh. Nah, sedangkan setelah 4 bulan sudah ditiup roh. Nah, berarti setelah 4 bulan sudah dianggap makhluk bernyawa. Berarti kalau dia, bayi ini, janin ini meninggalnya misalkan 4 bulan lebih 1 hari, berarti sudah dianggap apa? Manusia. Kalau dia meninggal keguguran, maka bayi ini dimandikan. Ya, adapun kalau misalkan dia belum 40 hari, misal 39 hari, tinggal 1 hari lagi kan? Nah, dia meninggal ternyata bayi ini. Berarti dimandikan tidak? Tidak. Dia tidak dianggap makhluk hidup. Terus kalau nggak dimandikan diapakan? Hah? Langsung aja dikuburkan. Ya, dikuburnya tentu saja di tempat bebas. Yang penting tidak dimiliki oleh orang. Atau dimiliki orang tapi dipersilakan pun boleh. Jadi nggak perlu ada ritual khusus ya. Kalau untuk yang belum dianggap makhluk hidup, langsung aja kubur. Dan nggak perlu doa nggak perlu. Yang didoakan itu kalau dia sudah dianggap manusia, kalau sudah 4 bulan. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Jelas ibu-ibu ya? Ya, artinya ibu-ibu patokannya janin yang disyariatkan untuk disolatkan ini kalau janin tersebut umurnya berapa? 4 bulan, 120 hari. Kalau sebelum 4 bulan, 120 hari, maka dia tidak dianggap makhluk hidup. Kalau dia keguguran, berarti dia tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung saja dikubur. Ya, itu pembahasan pertanyaan yang tersisa pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pasal baru. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, faslu takfinil mayyit, pasal tentang mengafani mayit. Sebelumnya mandikan, setelahnya dikafani. Ini kewajiban kita terhadap saudara kita muslim. Kewajibannya sebenarnya cuma 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, selesai. Ringan apa berat? Ringan kan? Nggak ada ritual tambahan-tambahan. Yang memberatkan itu ritual tambahan-tambahannya, sehingga akhirnya menghabiskan waktu yang banyak dan menghabiskan dana yang banyak. Tempatnya gitu kan, udah waktunya habis, uangnya pun habis. Ini kalau orang nggak ngikuti tuntunan Rasul. Kalau kita ngikutin tuntunan Rasul, ringan. Insya Allah tidak memberatkan. Nah, ini kewajiban kedua ya. Jadi kita akan membahas kewajiban kedua kita terhadap mayit, yaitu mengafani. Kata Imam Asy-Syaukani, wa yajibu takfinuhu bima yasturuhu. Wajib mengafani mayit dengan sesuatu yang bisa menutupinya, menutupi anggota badannya seluruhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajib mengafaninya dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Pertanyaannya, di sini kan wajib mengafani dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Apa yang dimaksud yang menutupinya ini? Kain ya. Nah, pertanyaannya, biaya kain dari mana ya? Mayit meninggal, biaya beli kainnya dari mana? Harta si mayit ya, bukan dari tetangganya, bukan dari anaknya, bukan dari kerabatnya, dari harta si mayit. Tatkala si mayit meninggal dunia, dia akan meninggalkan harta. Nah, hartanya itulah sebelum dibagikan ke ahli waris, pertama digunakan untuk beli misalkan daun bidara tadi untuk mandikan, sabun, lalu kapur barus, lalu kafannya dia, lalu mungkin kerandanya. Lalu kalau misalkan di perkotaan yang namanya kuburan itu harus
Bayar apa istilahnya? Bayar Ya gitu. Ini diambil dari uang mayit almarhum istilahnya. Dia ambil dari uang itunya, peninggalannya digunakan untuk itu. Nanti setelah selesai baru dibayarkan hutang. Nah, kalau ternyata setelah dibayar hutang masih ada sisa, baru diberikan pada ahli waris. Jadi jangan setelah meninggal langsung diambil ahli waris. Nanti ininya biaya kafannya, biaya penguburannya baru minta-minta orang. Ini nggak boleh ya. Jadi ini harus didahulukan. Biaya penguburan, penyelenggaraan jenazah diambil dari harta mayit. Ya, wajib mengafani mayit dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa kecuali itu, kecuali kain itu. Saya ulangi lagi, wajib mengafaninya dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Wajib. Apa dalilnya kita katakan wajib? Ada tidak dalilnya? Ada. Kalau masalah agama Bapak, kalau ada orang ngomong wajib sunnah, jangan iya, masya Allah. Kayak gitu kan, ada sebagian orang kan pokoknya apa yang sampaikan guru, masya Allah. Kayak gitu, kita nggak seperti itu, harus kritis apa dalilnya. Ya, jadi jangan cuma dengar iya yang manggut. Ya, ada dalilnya. Kenapa kita wajib mengafani mayit? Dalilnya disebutkan dalam Sahih Muslim di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafana." Jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, maksud saudara di sini saudara seiman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita baca dalam hadis kata akhahu, jangan dipikir saudaranya, bukan artinya saudara sekandung. Maksudnya saudara seiman. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Kalau kita ngira saudaranya, berarti kalau orang lain nggak usah. Nah, maksudnya ini saudara seiman ya. Jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya seiman, maka hendaknya membaguskan kafannya. Nah, pertanyaannya Bapak, kalau seorang beli kafan untuk saudaranya muslim, tapi kafannya cuma cukup dari sini sampai perut, berarti bagus tidak? Tidak bagus. Ya, jadi kalau yang namanya kafan bagus artinya menutupi semuanya, bukan sebagiannya ya. Walau lam yamlik ghairah. Jadi wajib menutupi mengafaninya, memberikan kafan dengan sesuatu yang menutupinya, walaupun dia hanya punya itu saja. Artinya apa? Gak ada lagi peninggalan kecuali itu. Berarti yang itu dipakai untuk kafan dia. Apa dalilnya? Dalilnya itu kisah Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud dan beberapa sahabat Nabi. Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari, Abdurrahman bin Auf satu hari sedang berpuasa, lalu dia dihidangkan makanan. Ya, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Dia dihidangkan makanan. Namun Abdurrahman bin Auf tidak menyentuh makanan itu, dia malah ngomong, cerita. Kata dia, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud, padahal dia lebih baik daripada diriku. Ya, ini dia sudah mendahului diriku dan dia lebih baik daripada diriku, sedangkan saya ternyata masih hidup. Telah terbunuh Mus'ab bin Umair padahal dia lebih baik dari diriku. Falam yujad ma yukaffanu bihi illa burdatun. Dan tidak ada yang bisa digunakan untuk kafannya kecuali cuma satu kain burdah. Burdah yang sudah jelas ya. Udah masuk KBB ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Burdah itu kain khusus lah. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, tidak ada yang bisa digunakan untuk kafan Mus'ab kecuali kain burdah saja. In ghutiya biha ra'suh badat rijlah. Kain burdah tersebut kalau ditutupkan ke kepalanya, nampaklah kakinya. Wa in ghutiya biha rijlah bada ra'suh. Dan kalau ditutupkan ke kakinya, maka nampaklah kepalanya. Akhirnya apa? Rasulullah pun menyuruh kepalanya ditutup, lalu di bawahnya ditutup dengan daun-daun. Nah, ini artinya kalau memang peninggalan dia cuma segitu, ya udah itu aja tutup. Apalagi dia seorang yang mati syahid dalam medan tempur. Ya. Bagaimana ya kebiasaan orang di kampung gitu ya? Kalau ada meninggal seseorang itu kan banyak yang ya bawa kain, ada sabun, ada kain panjang segala macam. Kain termasuk kain kapan ya? Gimana kira-kira itu? Boleh saja, tapi bukan kewajiban. Tapi bukan kewajiban. Nah, yang digunakan tadi kan kain kafannya mestinya
Itu juga bukan bukan istilahnya syarat sah, bukan. Artinya kalaupun ada orang lain ngasih boleh aja. Ya, cuma yang jadi asalnya kain kafan, biaya penyelenggaraan jenazah ini dari harta mayit. Asalnya. Iya. Tapi kalau memang ada orang lain ingin berbakti, istilahnya ingin berbuat baik, apa apa ya? Ya. Di Sibut ini Ustaz ada persatuannya Ustaz. Bayar sekali setahun 20.000 semua keluarga yang bayar. Kapan-kapan siapa yang meninggal yang dibelikan sama air mawarnya dengan kain kafannya, tidak tahu-tahu semuanya dari Ustaz. Boleh tidak itu Ustaz? Kalau memang itu tidak memberatkan bagi masyarakat nggak masalah. Tapi perlu kita ketahui bahwa apa itu bukan kewajiban. Karena kalau ditagih kesannya itu kan kayak wajib kan. Ya artinya ini sukarela aja, jangan sampai ini diwajibkan ya. Jadi kalau memang ada masyarakat yang mau bayar silakan. Asalnya pokoknya kafan dan biaya penyelenggaraan jenazah ini dari harta si mayit. Kecuali kalau mayit nggak ada baru istilahnya ini apa, gotong royong lah, dari tetangga ngumpulkan nggak masalah. Jadi kalau misalkan diminta pungutan seperti itu, kalau memang masyarakat menganggap biasa dan tidak memberatkan nggak masalah apa. Tapi yang saya khawatirkan nanti sebagian orang merasa berat karena nggak semua tingkat kekayaan masyarakat itu sama kan? Ya tidak? Betul. Ya ini makanya perlu dipertimbangkan ini sebelumnya. Tapi kondisinya cuma sekali setahun, Ustaz. Ya nggak masalah. Artinya kalau memang masyarakat tidak berat nggak masalah. Ya. Tapi jangan sampai timbul anggapan di masyarakat bahwa itu kewajiban. Ya, Bapak. Kalau itu nggak jadi memberatkan, soalnya 1 tahun 20.000. Oh iya. Nah, masyarakat seluruhnya muslim ini itu memang ada kesepakatan bersama. Oh iya nggak masalah. Saya Nggak rasa masalah. Kalau memang nggak beratnya nggak masalah. Pungutan apapun Bapak, kalau demi kemaslahatan itu diperbolehkan. Pungutan yang tidak disebutkan Al-Quran hadis, ya pungutan seperti kan dalam hadis pungutan itu adanya apa aja? Zakat kan, infak dan semacamnya kan. Ada pun selain itu nggak ada dalam Islam, termasuk pajak juga. Maka kalau memang pungutan-pungutan seperti ini tidak memberatkan dan tidak ada anggapan di masyarakat bahwa ini kewajiban atau disunahkan, maka nggak masalah. Nah, tapi kalau ada timbul nanti kewajiban seperti pajak asalnya masalah dunia kan, bukan masalah agama kan. Tapi ketika suatu negara mengharuskan begitu, nanti anggapan masyarakat apa timbulnya? Kira-kira apa timbulnya? Ini kewajiban. Ini udah jadi kayak agama. Makanya sebagian ulama menyatakan ini bisa digolongkan ke dalam bid'ah. Karena apa? Asalnya memang dunia, tapi kalau sudah dijadikan peraturan yang tidak boleh diselisih sama sekali, itu udah jadi keagama. Nah, sebab apa ya? Ya jadi pungutan apapun kalau memang tidak memberatkan, sekali lagi, dan tidak timbul anggapan di masyarakat bahwa itu kewajiban, nggak masalah. Ya seperti kayak kita ini nih, misalkan apa, infak ini kan, insya Allah kan nggak ada yang menganggap wajib kan, atau ada yang nggak wajib nanti? Insya Allah nggak kan? Nah, Ya jadi Bapak infak ini juga jangan timbul anggapan kalau saya nggak infak nanti saya dianggap nggak usah. Ya jadi kalau bisa dari kerelaan hati kita, jangan kita infak karena malu. Karena kalau kita infak karena malu nggak dapat pahala. Jelas Bapak ya? Ibu-ibu jelas ya? Dan itu infak karena malu, jualan karena malu ini tidak sah juga Bapak. Jualan karena malu seperti gini, misalkan ada kita punya orang yang kita hormati, dia membeli barang dagangan kita. Harganya misalkan 100.000, tapi karena orang yang beli enak, udahlah 70.000 aja deh. Karena sedang. Termasuk ini ya tanda. Termasuk menyediakan ini ya tanda. Termasuk menyediakan ini. Jangan suatu kewajiban. Iya, artinya nggak ada kewajiban. Jadi jangan memberatkan ya. Artinya segala sesuatu kalau bisa kita muncul dari hati yang lapang, Bapak, memberi, berinfak atau apapun ya. Jangan sampai kita ada rasa unsur terpaksa. Karena kalau udah terpaksa ini nggak ada pahalanya. Jelas Bapak? Ya tadi kayak jual beli itu. Harusnya harganya 100.000 dijual 70.000 karena segan, nggak enak sama ini. Nah ini nggak sah buat para ulama. Terus gimana kalau udah terlanjur dibeli? Balikan lagi uangnya. Atau tambah lagi 30.000 gitu. Jelas Bapak? Ya, kita kembali lagi. Jadi kalau memang tadi itu tidak memberatkan dan tidak timbul anggapan bahwa itu sesuatu yang diwajibkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kita lanjut. Nah, jadi wajib mengafani mayit dengan sesuatu yang bisa menutupi
seluruhnya, walaupun dia hanya punya itu saja kafannya. Wala ba'sa biziyadati. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, wala ba'sa biziyadati ma'at tamakkun min ghairi mughalatin. Tidak mengapa adanya tambahan kafan selama mampu dan tanpa berlebihan. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, nggak apa-apa kafannya ditambah. Nah, cukup ini tambah lagi kalau memang mampu dan tanpa berlebihan. Apa maksudnya tanpa berlebihan? Maksudnya apa? Min ghairi mughalat. Mughalat itu bukan berlebihan tapi mahal, berlebihan dalam masalah harga. Nah, artinya gitu Bapak. Artinya jangan sampai kain kafan ini besar khusus saya belinya dari Mekah. Ini jangan seperti itu ya. Sewajarnya aja. Ya, tadi kan disebutkan jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, hendaknya memperbagus kafannya. Apa memperbagus kafannya artinya? Kata para ulama artinya kafannya yang layak, bukan yang baru, ya, yang layak, bukan yang mahal, yang layak, yang bersih, yang cocok lah. Jadi nggak mesti mahal, nggak mesti juga baru, ya, jelas Bapak. Nah, tapi ini yang perlu ada catatan Bapak terkait mengafani mayit di sini. Kata Imam Asy-Syaukani tidak mengapa adanya tambahan kafan. Maksudnya apa? Jadi kalau dari perkataan Imam Asy-Syaukani ada isyarat bahwasanya kain kafan ini boleh lebih dari 3 lapis. Kan sudah kita belum pernah kita singgung ya. Jadi kalau mayit itu seperti Nabi SAW, beliau dikafani dengan 3 lapis. Disebutkan oleh Sahih Bukhari. Di sini Nabi SAW bersabda, Kufina sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyah jududin yamaniyah laysa fiha qamisun wala imamah. Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari daerah Sahul, judud baru yang berasal dari Yaman. Nah, beliau dilapisi dengan 3 lapis. Kalau kata Imam Asy-Syaukani boleh nambah. Namun perkataan Imam Asy-Syaukani ini dikritik oleh Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani nggak mengkritik Imam Asy-Syaukani, cuman Syekh Al-Albani menyatakan tidak sepantasnya seorang mayit dikafani lebih dari 3. Terus apa dalil Imam Asy-Syaukani boleh lebih dari 3? Disebutkan di sini ada dalilnya juga. Hadis dari Laila binti Qaif At-Thaqafiyah. Hadisnya dalam riwayat Ahmad ya, dalam Musnad Ahmad Abu Daud katanya. Hadis riwayat Ahmad betul, Musnad dalam dan Sunan Abu Daud disebutkan di sini bahwasanya tatkala putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kaum wanita 5 kain. Sebutkan situ dari kerudungnya, khimarnya, lalu seperti selimutnya. Di sini disebutkan 5 lapis. Namun hadis ini kata Imam dalam hadis ini ada seorang perawi namanya Nuh At-Thaqafi kalau tidak salah, atau Abu Nuh At-Thaqafi. Kata Imam Ibnu Hajar majhul, tidak dikenal. Kata Imam Yahya bin Ma'in juga majhul, tidak dikenal. Artinya kalau dalam satu hadis ada seorang, dalam sanad suatu hadis ada satu perawi periwayat hadis yang tidak dikenal, hadisnya jadi tidak kuat lagi, tidak sahih lagi, turun ke derajat lemah. Maka yang benar, Bapak-bapak, wallahu a'lam, Ibu, dalam masalah ini kain kafan, kalau kita mau lebih selamat, ikutilah seperti yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat, yaitu dicontohkan pada diri Nabi, yaitu Nabi ketika dikafani, beliau dikafani dengan 3 lembar, tidak lebih dari itu. Kecuali kalau memang benar-benar ada hajat untuk lebih dari 3. Contohnya apa? Ya keluar kotoran, kotoran. Iya, mungkin kainnya mungkin tipis, yang 3 ini perlu tambah lagi, nggak masalah. Tapi kalau 3 sudah mencukupi, maka tidak layak dengan ditambah lebih dari 3 lapis. Ustaz, kalau ditambah kayak kapas itu gimana, Ustaz? Di bawahnya gitu, di bawahnya. Tambah kapas. Di bawah. Untuk kalau untuk ini untuk apa istilahnya? Supaya lebih istilahnya supaya pas mungkin ya, kalau dengan ada cuman Ustaz,
Kalau nggak pakai itu nggak masalah, nah. Nggak masalah juga. Ya, cuma Jadi kalau ditambah. tanpa kapas nggak masalah juga Bapak. Paling kapas untuk ini nih, nutupi apa lubang-lubang ini. Ada pun selain itu nggak perlu. Nggak ada ketentuan supaya kapas. Tapi di sini biasanya pakai kapas. Pakai kapas, Ustaz. Iya, ya artinya kalau mau pakai kapas silakan, tapi itu bukan kewajiban. Ya, yang penting kainnya 3 lapis. Ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Ini menurut pendapat yang benar. Jadi kata Syekh Al-Albani, baik laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya. Laki-laki dibungkus dengan 3 lapis, perempuan juga 3 lapis. Jelas Bapak? Ya ini ya. Jadi kita kembali lagi kepada perkataan Imam Syukani. Kalau Imam Syukani menyatakan tidak mengapa adanya tambahan kain kafan, yang benar tidak perlu. Ya. Ma'atamakun selama mampu dan tanpa berlebihan dalam masalah harganya. Jadi jangan berlebihan. Ya. Dan tidak mesti apa tadi baru. Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika dia mau meninggal, dia diberi kafan yang baru. Abu Bakar minta udah kain kafan ini aja, kain yang biasa saya pakai itu ini. Keluarganya membawakan kain baru. Maka kata Abu Bakar, innal hayya ahaqqu bil jadid. Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih pantas memakai kain yang baru. Jadi dibandingkan mayit sebentar lagi meninggal bercampur dengan tanah, udah dimakan rayap. Orang yang hidup masih lebih pantas dibandingkan orang yang akan Tapi tidak ada yang mau pakai. Tidak ada yang mau pakai kain kapan. Iya. Jelas Bapak ya. Ya. Kalau begitu Pak Ustaz, karena kita memang tujuan kita ke sana semuanya, itu bisa kita mempersiapkan pakaian kita dengan kita siapkan rumah kita, beli kafannya atau papan untuk dinding lahannya kan boleh. Boleh. Ini pernah terjadi pada seorang sahabat. Ya, jadi dia udah mempersiapkan semuanya, termasuk kuburnya. Ya, karena dia ingin ya mungkin mengingatkan dia untuk kematian seperti ini, kematian. Ini nggak masalah ya. Kalau tujuannya seperti itu. Ya, itu pembahasan yang disebutkan Imam Syukani ya. Jadi boleh kalau Imam Syukani boleh kain kafan lebih dari 3 selama mampu dan tanpa berlebihan dalam masalah harga. Wa yukaffanu syahid fi thiyabihi allati qutila fiha. Dan orang yang syahid, ini pembahasan berikutnya Bapak. Orang yang syahid artinya apa? Mati dalam medan tempur, dalam jihad, dikafankan dengan bajunya. Dikafankan dengan bajunya yang mana ia meninggal dalam kondisi memakai itu. Artinya dia, bajunya itu gak usah dicopot. Ini jadi kafannya. Jadi dia dikafankan dengan bajunya itu tanpa perlu dicopot. Kenapa? Bukti saksi. Ya, karena Nabi SAW ketika banyak para sahabatnya meninggal dalam perang, beliau tidak nyuruh bajunya dicopot. Bahkan disebutkan dalam hadis di sini Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, amara Rasulullah SAW yawma Uhudin bisyuhada an yunza'anhumul hadid wal julud wa qal idfanuhum bidima'ihim wa thiyabihim. Rasulullah SAW menyuruh di hari perang Uhud, Rasulullah menyuruh para syuhada untuk dicopot baju besi mereka dan kulit apa namanya, baju kulit apa? Ya kurang lebih gitu. Jadi senjata mereka. Setelah itu beliau pun berkata, kuburlah mereka dengan darah mereka dan baju mereka. Ya, dan disebutkan dalam hadis lain bahwasanya mereka nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan memakai pakaian mereka itu yang robek penuh dengan darah. Darahnya warnanya warna darah, namun aromanya aroma misk, minyak kasturi. Nah ini keutamaan bagi orang yang mati syahid. Dan disebutkan juga dalam hadis ini, hadis dalam Musnad Ahmad juga, Nabi SAW bersabda, zammiluhum fi thiyabihim, kuburkanlah mereka dengan memakai baju mereka itu. Tidak usah dicopot. Ya, jelas bahwa ya. Waktunya jam berapa? Sudah. Lanjut aja ya, sedikit lagi lah. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya Bapak, yang bisa yang perlu kita bahas sini. 10 menit lagi. Ya. Jadi orang yang mati syahid dikafankan dengan baju mereka, yang mana mereka terbunuh dalam keadaan memakai baju tersebut. Lalu kata Imam Syukani, wa nudiba tatyibu badanil mayyit wa kafanihi.
disunahkan atau dianjurkan memberikan minyak wangi di badan mayit dan juga kafannya. Ini termasuk sunnah. Jadi ketika kita mengafani mayit, disunahkan badannya dikasih minyak wangi. Begitu juga kafannya. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam Sunan Kubra dari Imam Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, "Idza ajmartumul mayyit fa'ajmiruhu thalathan." Kalau kalian mengasapi mayit, apa mengasapi mayit maksudnya? Ini wangian, gaharu. Kubur. Kalau orang Arab tuh apa namanya? Gaharu. Diasapi itu. Nah, kalau kalian ini mengasapi mayit, maka asapilah sebanyak 3 kali. Artinya supaya apa? Wangi. Supaya benar-benar wangi. Nah, ini lihat tuh. Nah, tapi ini dengan syarat ini badannya maupun kafannya, tapi ini dengan syarat kalau yang meninggal bukan orang yang sedang ihram melaksanakan ibadah haji atau umroh. Karena kalau orang yang meninggal ini dalam keadaan ihram, Nabi sudah melarang orang ini dikasih minyak wangi. Ketika di zaman Nabi dalam Sahih Bukhari, Muslim, ada orang yang jatuh dari untanya dalam keadaan ihram, dia mau melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada ini para sahabatnya, wala tumissuhu bitibin, jangan kalian berikan kepadanya minyak wangi. Kenapa? Fa innahu yub'atsu mulabbiyan, karena sungguhnya dia nanti di hari kiamat nanti bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Talbiyah artinya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Seperti orang haji, dia memakai baju ini ya. Dibangkit sama kalau syahid, orang syahid kan dengan koyak-koyak darah. Nah, kalau orang haji atau umroh, dia dengan memakai ini. Sedangkan orang yang melaksanakan umroh dan haji kan tidak boleh memakai minyak wangi kan? Nah, begitu pula orang yang meninggal ketika itu. Jelas Bapak ya. Adapun selain yang melaksanakan umroh dan haji ihram, maka mayit dianjurkan diberi minyak wangi. Jelas? Ya. Kemenyan boleh kalau memang tujuannya untuk membuat wangi. Cuman kan nggak tahu juga kalau sebagian orang kemenyan identiknya itu klinik. Kemenyan itu bahasa Arabnya bukur dan bukur. Iya. Oh gitu ya. Cuman kalau dari waktu saya masih kecil kalau sebut kata kemenyan identiknya dukun lah. Ya kalau sebenarnya itu kan untuk mewangi kan ya, nggak masalah sebenarnya. Mau kemenyan kah, mau gaharu kah atau apa pun. Kalau dengan biar yang kita semprot Boleh juga. boleh ya? Boleh juga. Itu termasuk sunnah. Jadi kita Pakai molto, dianjurkan, Zat? gitu. Ya. Kayak molto itu disemprotkan, Zat. Ya nggak masalah. Yang penting wangi. Kalau yang bunga-bunga gimana? Apa? Boleh. Nggak masalah. Nggak masalah. Warna kain kafan itu apakah harus putih? Kalau merah gimana? Nggak apa-apa. Tapi ya ini lupa yang di sini nggak disebutkan nama Syokani. Zat. Ini sebenarnya ada nih. Oh ini malah lewat nggak saya? Oh, Imam Syokani nggak menyebutkan dalam matanya, tapi menyebutkan dalam syarahnya. Kata Imam Syokani di sini, ini bapak, perhatikan nih. Wal aula an yakunal kafanu minal abyad. Yang paling utama, paling baik kafan itu dari dari kain yang berwarna putih. Ini yang paling baik, ya. Berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad." Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa inna khairu thiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Jadi ketika kita pakai baju putih, berarti kita sudah dapatkan pahala sunnah. Nah, apa kata Pak Ismail? Pahala sunnah tuh. Iya. Ya, jadi itu sebaik-baik pakaian kalian ya. Apakah ini bentuk yang hidup saja? Tidak, karena kata Nabi, wa kaffinu fiha mautakum, dan jadikan juga itu kain kafan bagi yang mati di antara kalian. Artinya kain kafan yang paling baik yang warna putih. Tapi kalau mau pakai yang kuning juga silakan. Warna biru pun silakan. Tapi kalau tanya yang lebih baiknya Putih. kain putih. Silakan. Hah? Ustaz, Boleh ya. Batik. Ya. warna putih tapi bukan kacun Pak Ustaz, seperti keterangan itu agak mahal, boleh nggak Pak Ustaz? Mahal kalau dalam artian mahal tidak berlebihan, sekedar artinya ya mungkin layak, nggak masalah. Kualitasnya mungkin lebih bagus lah mungkin. Tapi kalau berlebihan, Putih itu kan ya kain katun itu ya, cuma yang disiapkan itu bukan kayu. Kalau orang yang nggak mampu tapi dibelinya nggak bagus kan boleh kan?
Ya asal jangan terlalu berlebihan, memaksakan diri dia nggak punya uang banyak, ngutang untuk beli kain kafan, persiapan mati, wah ini berlebihan. Ya, dan ini juga bapak-bapak tambahan lagi terkait kain kafan yang afdol selain warna putih, yaitu kain namanya hebar. Hebar itu kain yang ada garisnya. Nabi SAW ketika meninggal begitu. Itu yang afdol. Ya, ini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.